Halo, Assalamualaikum. Hari ini tiba-tiba kepikiran aja nih, kayaknya lagi liburan, enak nih jalan-jalan bareng anak-anak. Ya udahlah, nggak pakai lama, langsung cus siap-siap berangkat. Ya, jam 3:07 kita mulai berangkat. Mobil udah jalan, tapi tujuan belum dapat. Ya, antara ke Banten, Bogor, ataupun Sukabumi. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya ya udahlah, kita ke puncak 2 lagi aja. Kemungkinan sih ke Curug Ciberem, ya sekalian bisa buat main air juga lah. Di sini kita istirahat di Masjid Jami Al Hidayah buat sholat maghrib dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Perjalanan dilanjutkan via Citerem. Jalanannya sih relatif sepi banget dan lumayan gelap ya. Tapi satu hal sih pasti, kalau lewat Citerem jalannya sangat-sangat tidak bersahabat. Banyak jalan hancur, ya pokoknya bikin badan pegel-pegel aja semuanya. Kalau lewat sini pastikan bensin full ya, karena memang ada pom bensin. Dan itu dia, kondisi mobil harus keadaan prima karena banyak tanjakan, turunan yang curam, dan itu dia jalannya sangat-sangat tidak nyaman. Mobil tiba-tiba di stop, kirain ada apaan api, ternyata ada tabung gas yang sedang bocor dan terbakar. Akhirnya daripada nunggu kelamaan, ya udah langsung gas aja sekalian untuk bisa. Perjalanan dilanjutkan kembali. Tepatnya di Jalan Raya Sukamakmur, Bogor. Ini setelah pasar Tangguh ya, yang belok ke kanan. Nah, biasanya enak nih jalannya nih, udah mulai aspal mulus sekali ya. Ya pokoknya enak banget lah di sini. Apalagi cenderung sepi pas kita berangkat malam itu juga. Ini dia nih yang terkenal di Puncak 2, yaitu Tanjakan 2000. Ternyata kalau malam begini dan sepi, ya alhamdulillah sih mobilnya lancar-lancar aja lewat sini. Padahal ini mobil tua ya, tahun 96. Dari Tanjakan 2000 langsung belok aja ke kanan nih, udah ada arahnya sih, yang penting arah ke Situ Rawa Gede. Wah, dari sini jalannya enak banget lah, mulus sekali. Masa cabang. Dan di sini nih sudah mulai masuk ke kawasan Situ Rawa Gede. Tepatnya ada sebelah kiri jalan nih. Ya, ini salah satu destinasi favorit juga di sini. Nah, dari Situ Rawa Gede udah lurus aja, ikutin jalan sini sampai nanti ketemu ada sedikit jalan cabang. Nah, dari jalan cabang ini ambil yang ke kiri atau ke atas. Ini hati-hati sih kalau agak papasan sama mobil lagi, karena jalannya ya ngepres banget lah kalau dua mobil. Usahakan sering-sering main klakson aja. Nah, dari sini jalannya udah mulai nanjak terus. Saran sih mobilnya harus fit banget ya. Sebenarnya sih lihat banyak mobil sedan pun atau mobil pendek banyak bisa kok pada lewat sini. Ya semua yang penting kembali ke drivernya, dan itu dia mobil yang penting sehat. Untuk sekarang sih hitungannya jalur segini sudah lebih baik ya. Dulu waktu awal-awal ke Curug Cidulang, wah jalannya kayaknya lebih sempit juga dan masih lumayan hancur juga. Untuk sekarang sih segini udah lebih baik, makanya mobil pendek pun harusnya bisa sih. Ya pokoknya lewat sini ekstra hati-hati saja. Ya seperti dilihat, malam-malam begini sebelah kirinya jurang, ekstra hati-hati dan ekstra waspada.
Jika sudah sampai di sini dan di depannya ada jalan percabangan, nah ini sudah masuk ke area Curug Cidulang gerbangnya tepatnya. Di sini kita berhenti dulu buat mastiin ke kanan atau ke kiri. Karena sebelumnya hanya tahu sampai Curug Cidulang, kita turun dulu buat mastiin ini arahnya ke kiri atau ke kanan, karena memang untuk arah ke Curug Ciberem ataupun ke Situ Cangkuang belum pernah. Akhirnya dicek dulu lah tuh, dilihat kanan kiri, oh ternyata ke kanan. Akhirnya petualangan sesungguhnya dimulai dari sini. Jalanan berbatu yang cukup terjal, menanjak cukup curam, ditambah karena posisi malam tidak bisa melihat tunjuk jalan dengan baik. Di depan itu ada jalan cabang. Untuk ke Curug Ciberem seharusnya sih yang jalan beton coran itu ke kiri. Ya itu dia, karena malam gak kelihatan, kita malah ambil ke kanan ke arah Situ Cangkuang. Sebenarnya itu juga merupakan jalur ke Curug Ciberem, tapi itu jalur lama. Di sini mobil sudah mulai merayap naik terus ke atas. Sempat was-was juga sih, apalagi sempat mobil hampir los, hampir mati mesinnya. Ya mungkin saking curamnya, tanjakan dan batu-batuan yang lumayan bikin beberapa kali ban gantung. Ya solusinya satu, AC-nya matiin. Ya tahu sendiri lah, mobil tua AC mati itu berasa dapat tenaga tambahan kayak dapat nos. Mobil pun bisa merayap naik terus. Ya bersyukurlah punya mobil tua ini, walaupun butut ya, dengan kaki-kaki yang masih sehat, mesin sehat, ya jalan kemanapun masih bisa lah dilalui. Di depan sudah ada persimpangan lagi dan kabut pun sudah turun tipis-tipis. Seperti biasa ragu lagi. Tapi untungnya di sini petunjuknya bisa terlihat, ya sempat berhenti, mundur sedikit dan ambil jalur ke kiri. Oh salah ya? Iya. Berat temen. Bisa belok ya. Udah ke atas dulu nggak apa-apa kan? Curug Ciberem tuh. Di sini pun agak ragu, kok jalannya begini banget ya. Udah mah gelap sama sekali, seperti benar-benar tengah hutan lah. Ya sempat ada takut juga sih, bukan takut apa-apa ya, takutnya trouble atau apa. Ini sih benar-benar sendirian di sini. Tapi satu sisi ya senang, jiwa-jiwa adventure-nya agak-agak nongol sedikit. Nah ketika di depan sini pun sampai berhenti, yakin ini jalannya kemana, lurus atau ke bawah. Ke bawah pun kayaknya tidak meyakinkan. Diputuskan lah buat turun dulu ngecek, sampai ngambil senter dulu di dalam buat mastiin jalan yang benar itu lurus atau ke bawah, karena ya itu dia, saking gelapnya jalanan samar semua, ya takutnya salah masuk malah bisa bikin kacau semuanya.
Diceklah jalanan pakai senter. Oh, ternyata yang benar itu memang jalurnya ke bawah, dan di situ pun sudah kelihatan cahaya-cahaya seperti Curug Ciberem memang sudah dekat. Mobil pun dijalankan kembali turun perlahan ke bawah. Sepertinya kalau siang ini memang sebelah kanannya itu danau kayaknya. Jadi mobil memang merayap di pinggir danau. Dan bisa dilihat dari kejauhan sudah banyak cahaya. Curug Ciberem semakin dekat. Di sini sudah mulai happy nih sama istri dan anak. Akhirnya mau sampai juga. Benar-benar lega sekali. Jalur tadi itu benar-benar macu adrenalin sih. Ya, bisa dilihat tuh, wah, cahayanya semakin dekat. Wah, udah semakin senang aja lah. Ternyata belum selesai di situ. Kita pikir akan segera nyampe nih. Ternyata di portal jalannya. Tapi bagusnya petugas dari Curug Ciberem mungkin melihat ada cahaya lampu mobil, dia langsung inisiatif nyamperin tuh. Kita juga bingung sih, masih harus putar balik lagi ke jalur yang tadi. Kayaknya enggak deh. Berarti tadi kalian lewat pohon itu yang tengah. Salah jalan ya Kang ya? Ada dikunci bisa tuh. Itu salah jalan atau benar Kang? No. Oh, itu turun ya? Oh. Kayaknya salah jalan saya. Oh gitu. Saya berhenti tadi deg-degan takut salah. Lebih cepat sih. Oh gitu. Akhirnya gerbang Curug Ciberem ada di depan mata. Sekali ini benar-benar lega sekali. Ya, semuanya terbayarkan sampai sini. Untuk harga tiket untuk kunjungan itu sebesar 15.000 dan untuk camping itu 25.000 rupiah. Di sini kendaraan parkir terpisah dengan tenda ya, jadi memang harus jalan sedikit lah buat diriin tenda. Kurang lebih setengah jam setup tenda dan segala macam. Akhirnya bisa menikmati malam di Curug Ciberem ini dengan suara alam yang memanjakan. Saat pagi, ternyata yang camping itu lumayan banyak juga di sini. Untuk ukuran camping ground di sini termasuk lumayan cukup tertata dengan rapi, ya, walaupun hanya dengan beberapa catatan sih, termasuk keterbatasan jumlah toilet. Sisanya oke semua. Selamat datang di Curug Ciberem Puncak 2 Bogor.
Enaknya di sini ya karena di depannya ada saluran irigasi, anak-anak bisa dengan puas bermain air depan tenda ya, jadi gampang awasnya juga sih. Hujan deras menjadi penutup kegiatan kami di Curug Ciberem. Next kayaknya saya bakal balik lagi ke sini, seru dijamin. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.